tengah-tengah kita, amin. Menjamah dan bekerja melalui setiap hati kita. Haleluya. Saya ucapkan juga selamat datang buat Bapak Pendeta Fauzan. Haleluya. Kiranya Tuhan juga menyertai Bapak Pendeta. Kita mau mendengarkan dalam firman Tuhan yang kita siapkan hati kita saudara-saudara. Kita percaya bahwa yang kita sembah Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah menguatkan kami. Maka dari kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapakku
di mana hatimu terkonek dengan Tuhan. Ambil satu ketenangan. Terlalu lelah untuk kita menjalani hari-hari kita. Waktunya kita dipakai Tuhan menyampaikan kerinduan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Isi Tuhan, ini hatiku, ini juga, sebab ada Yesus yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini dan waktunya kami mau mendengarkan setiap kebenaran, untuk menguatkan setiap kami, untuk meneguhkan setiap kami, untuk menyembuhkan setiap kami, bahkan untuk menegur setiap kami. Karena kami percaya firman berkuasa sekali. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, hanya pengurapan daripada boleh terus mengalir atas hamba. Hikmat pewahyuan mengalirkan atas kehidupan hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku bukan berasal daripada daging, melainkan berasal daripada Tuhan yang mengutus hamba di dalam hamba. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, tutup kudus kami dan kuat kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan berikan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Iya, pertama-tama terima kasih Bapak Gembala senior saya ini, saudara, dan Ibu dan beserta para pekerja yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, di pertama saya khotbah, saya bukan ada di sini, tetapi waktu itu masih di Ruko, ya. Dan ketika tadi saya pertama masuk ke gedung ini, saudara, saya melihat ada optimisme. Dan saya melihat di tempat ini akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Amin. Ya, saya sampaikan tadi kepada Pak Wandi, Pastor Wandi, saya bilang di tempat ini cukup bagus dan siap-siap untuk bisa menuai jiwa di tempat ini. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini tentunya lewat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya cukup kangen dengan Pastor Wandi karena udah beberapa kali waktu kita di masa lalu kita masih suka ketemu berfellowship, tapi hari ini tadi sudah terobati rasa kangen, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya sudah cukup terkenal, ya. Saya kemarin sudah memperkenalkan diri. Ada yang tidak kenal saya? Oh, udah hampir semua ya kenal, ya. Kalau song leader tadi, nah itu dia favorit kita di tempat kita, saudara. Ya, suaranya itu kalau nyanyi bisa, haleluya, malaikat aja minder, saudara. Oke, dan hari ini saya akan menyampaikan, kemarin saya tanya sama Pastor Andi Pak Gembala, saya menyampaikan apa karena bertema khusus. Dia bilang tema yang dari Tuhan. Dan kemarin saya bertanya Tuhan apa yang saya sampaikan. Dan hari ini saya berbicara dengan judul Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat kondisi dunia saat ini yang semakin hari tidak baik-baik saja, bahkan kita melihat ekonomi terjadi gangguan di mana-mana karena ada perang di Timur Tengah, dan ekonomi kita secara khusus di Indonesia, bagaimana rupiah melemah. Orang banyak mengalami yang namanya tekanan jiwa, orang banyak mengalami stres. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita tidak dapat diintimidasi dari luar, sebab sukacita kita, kebahagiaan kita bukan terletak di luar, tetapi ada di sini. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya bahwa kebahagiaan yang kita miliki itu bukan terletak dari apa yang kita peroleh dari luar, tetapi apa yang ada di dalam kita. Dan semuanya kebahagiaan itu dimulai di dalam mana? Di dalam pikiran kita. Bagaimana kita meresponi setiap keadaan yang ada. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma pasalnya 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kamu jangan sama dengan sistem dunia, dengan pola pikir dunia. Kamu kalau sama dengan pola pikir dunia, maka kamu tidak akan bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di mata Tuhan. Dikatakan di ayat selanjutnya, dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, metanoia, perubahan pikiran. Tahukah saudara bahwa pikiran kita akan menentukan setiap respon kita terhadap segala sesuatu. Pikiran kita, cara kita berpikir akan menentukan tindakan yang akan kita perbuat. Sebab apa? Sebab di dalam diri kita ada terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, sudah menjadi baru. Kata firman Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sedangkan tubuh kita adalah pelayan bagi jiwa kita, bagi pikiran kita. Apa yang disampaikan oleh pikiran kita, apa yang diinstruksikan oleh pikiran kita, maka tubuh itu yang akan dia lakukan. Artinya apa? Tubuh ini adalah representatif, perwakilan atau pelaksana kehendak dari pikiran kita. Makanya Tuhan berkata, berubah dahulu pikiranmu, baru kamu bisa mengenal, baru kamu bisa mengerti apa itu konsep kebahagiaan. Sebab kalau engkau memakai pola pikir dunia, kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Sebab dunia berbeda standarnya dengan cara bahagia orang percaya. Amin, saudara? Amin. Ya. Jadi yang
pertama yang harus kita lakukan apa? Membongkar pikiran lama dan memakai pikiran yang baru. Pertanyaannya, apakah sekali sebulan atau sekali setahun kita membongkar pikiran yang lama? Tentu tidak. Membongkar pikiran yang lama adalah setiap saat. Kenapa? Karena setiap saat kita berjalan dalam sistem yang salah dengan dunia ini. Kita banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga pemikiran-pemikiran kita itu terkontaminasi, membuat kita menjadi stres akan dunia ini. Kita keluar dari gedung ini, kita akan berjumpa dengan masalah. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Dan kalau itu kita tidak bongkar dalam pikiran kita, kita akan menjadi orang yang stres. Kita akan menjadi orang yang mudah mengalami tekanan jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin engkau berkata, di dalam keluargaku aku tidak mungkin bisa stres karena semuanya orang yang takut akan Tuhan. Yes, tetapi ketika engkau keluar, engkau bekerja di satu perusahaan, di tempat studimu, pasti engkau akan bertemu dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam jalannya Tuhan. Pasti ada orang-orang yang akan melukai engkau. Makanya Tuhan berkata, metanoia, ya bongkar pemikiran yang baru. Sama seperti halnya saudara, sebuah gedung di tempat ini, pasti owner yang baru tidak akan memakai yang namanya barang di pemakai owner yang lama. Dia pasti akan membongkar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Begitu juga dengan pola pikiran kita. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi owner, pemilik yang baru atas hidup kita, atas pikiran kita, kita harus membongkar pikiran duniawi kita, sehingga Tuhan bisa memberikan parabot-parabot sesuai dengan apa yang ada dalam surga. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ganti pola pikir apa? Dari pola pikir dunia menjadi pola pikir standar Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita ganti. Pikiran-pikiran yang negatif harus kita bongkar. Saya teringat dengan Daud. Bagaimana seorang Daud ini, kita buka dulu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Agak panjang tapi tidak apa-apa, kita akan baca dengan seksama. Kita baca 3:21 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Perhatikan dengan baik saudara, yang kusebut yang ada di hatiku bukan yang ada di hati manusia, tetapi yang ada di hatiku. Lalu dikatakan apa? Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dia dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Lalu dikatakan apa jawabnya? Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pada parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Nah, sebentar di sini. Perhatikan dengan baik. Cara pandang Allah dengan cara pandang manusia berbeda. Manusia melihat perawakan, manusia melihat apa yang ada di depan matanya, sedangkan Allah memandang tidak dengan itu. Melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Karena apa? Kualitas seorang anak Tuhan bukan ada di luar, bukan ada di dalam keadaan harta atau fasilitas, tetapi berada di dalam nilai hatinya.
berada di dalam kualitas hatinya. Lalu dikatakan apa saudara? Lalu Isai memanggil Abinadab dan menurunnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Wow, banyak kandidat sebenarnya. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya. Itu tadi dikatakan saudara, dia ketujuh anaknya disuruh lewat. Dia tertinggal dengan seorang anaknya yang paling terakhir, yaitu Daud. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan kemudian ayat berikutnya Samuel mengurapi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mesti kita pelajari dengan Daud? Saya percaya kejadian yang tidak dianggap oleh keluarga di sini bukanlah kejadian yang pertama ketika dia ini diperlihatkan kepada Samuel. Pasti ada kejadian-kejadian yang dia tidak dianggap, yang dianggap seperti sesuatu yang tidak berguna untuk menggembalakan domba. Tetapi perhatikan dengan baik, respon Daud tidak memusingkan dirinya, tidak membuat dia menjadi stres dengan keadaan yang ada, tidak dianggap oleh sekelilingnya, tetapi dia konsen terhadap hubungannya dengan Tuhan. Sebab dia tahu ketika hatinya melekat dengan Tuhan, segala berkat, segala kebutuhan itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak yang membuat kita menjadi stres akhir-akhir ini. Kita terlalu banyak mendengarkan kata orang, kita terlalu banyak melihat situasi, kita banyak kita merindukan satu validasi dari luar. Itu kadang-kala yang membuat kita stres. Kadang-kala seorang kakak di dalam keluarga anak pertama, dia dituntut dan dia juga berharap untuk memberikan validasi bahwa dia adalah seorang kakak yang bertanggung jawab, sehingga mengalami stres, mengalami tekanan. Sebab apa? Dia berharap kebahagiaan itu dari luar. Sedangkan sistem kerajaan Allah, kebahagiaan itu bukan terletak di luar, tetapi apa yang ada di dalam dan kita keluarkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar pola kerajaan Allah, kebahagiaan yang seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Matius 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7, kita baca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini dulu di ayat yang ketiga, berbahagialah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita yang Tuhan Yesus sampaikan di sini itu memakai dalam bahasa Yunani-nya adalah makarios, yang artinya adalah diberkati, beruntung, dan bahagia. Ini arti yang sukacita yang Tuhan sampaikan. Dan bahagia di sini saya sampaikan tadi tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar, oleh keadaan. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, kualitas seorang anak Tuhan ditentukan saat ada badai. Kualitas seorang anak Tuhan ditentukan saat ada tantangan. Akan ditentukan bagaimana ketenangannya. Dia tetap tenangkah, dia panikkah, dia streskah. Tetapi saya percaya seperti Daud, kalau kita terhubung dengan Raja, apapun keadaannya, itu tidak membuat kita stres. Karena keadaan tidak menentukan, yang menentukan adalah di sini. Di hikmah perjumpaan kita dengan Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Arti kata miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah miskin dalam roh. Ya, miskin dalam roh. Kemiskinan di sini tidak mengacu kepada apa? Materi atau jasmani kita, tetapi mengacu kepada kemiskinan secara roh. Karena orang yang miskin secara roh menyadari dia terbatas. Orang yang miskin secara
roh, dia menyadari tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan dengan baik, sehebat apapun hidupmu, ada hal-hal yang di luar dari kemampuan. Kita tidak boleh sombong. Makanya Tuhan berkata, kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Karena ketika engkau merasa engkau tidak sempurna, engkau butuh pertolongan Tuhan, engkau akan duduk di kaki Tuhan. Dan ketika engkau duduk di kaki Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan hadirkan di sini. Amin, saudara. Tetapi orang yang kaya akan rohnya, orang yang merasa sempurna, orang yang merasa tidak perlu Tuhan, pasti hidupnya tidak akan mengalami kebahagiaan. Sebab harta ada batasnya. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, diibaratkan orang yang miskin di dalam roh ini sama seperti orang yang susah secara materi dan mengharapkan pertolongan orang lain, mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan mengibaratkan seperti itu ketika kita mengalami satu kesusahan. Saudara, namanya hamba Tuhan pasti sering yang namanya mengalami banyak tantangan. Ya, Esther ya. Dan kekuatan kita, ketenangan kita hanya ada di dalam doa. Ya. Saya pernah mengalami sama Ibu Gembala, kami mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Bagaimana kami harus menyelesaikan dari kegagalan bisnis kami, menyelesaikan ratusan juta untuk menyelesaikan. Mungkin bagi saudara sedikit, tapi bagi kami itu berat. Jam 2 malam saya ambil gitar, saya menangis di hadapan Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya nyetir pun saya berteriak berdoa kepada Tuhan. Dan saya nggak tahu saudara, ada ketenangan yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Inilah yang disebut bahwa keadaan boleh kacau, tetapi hati kita kalau melekat kepada Tuhan, ada damai sejahtera dari Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun mereka sudah dimasukkan ke dalam api itu, mereka tidak balik, mereka tetap bertahan dalam imannya. Sebab mereka tahu bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak panik, saudara. Bayangkan api yang sudah ada di depan mereka, yang seharusnya itu bisa membakar mereka. Saudara, itu luar biasa. Pasti ada satu ketakutan secara kedagingan. Tetapi perhatikan, keteguhan hati mereka membuat Tuhan turun tangan sendiri untuk menolong mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa harus miskin dalam roh? Supaya kita mengerti bahwa sumber kebahagiaan kita adalah Allah sendiri, bukan materi dan bukan uang. Tuhan tidak menentang orang-orang banyak duit, orang-orang yang kaya raya. Tetapi Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan kekayaannya, yang menggantungkan hidupnya dengan apa yang dia miliki. Saya mau sampaikan kepada saudara, mungkin kau banyak duit, kau bisa membeli rumah sakit asuransi yang besar. Tapi saya bisa sampaikan kepada saudara, kau tidak dapat membeli kesehatan. Engkau mungkin dapat bisa membeli tempat tidur yang nyaman. Wow, nyamannya luar biasa. Tetapi tidur yang nyenyak engkau tidak bisa membelinya. Karena kenyamanan, damai sejahtera itu hanya ada dari Tuhan. Kalau memang kekayaan bisa membahagiakan kita, kenapa artis bisa bunuh diri? Bukankah dia melimpah harta? Ada salah satu teman istri saya, owner di salah satu perusahaan, dan dia memiliki seorang istri yang cantik banget, dia seorang model. Kemudian saudara, dia juga memiliki perusahaan skincare, cantik banget saudara. Dan saudara tahu, dia frustasi, dia stres, dia lompat di salah satu gedung mall yang ada di Jakarta ini. Ini saudara ini, dia lompat. Kalau kita lihat, dia punya segalanya, materi, segalanya dia punya. Perusahaan besar, suaminya punya perusahaan, dia juga punya perusahaan, kekayaannya luar biasa. Artinya apa saudara? Kekayaan itu tidak bisa membantu memberikan kita kebahagiaan. Hanya Tuhan yang dapat memberi kebahagiaan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab kalau orang kaya menggantungkan dirinya dengan hal-hal begitu, tidak menemukan kebahagiaan. Sebab kalau kita berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 berkata begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Alkitab berkata yang tak tentu
Ya, seperti kekayaan melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau dari saudara-saudara bukan hanya kekayaan secara materi, tetapi kekayaan damai sejahtera, kekayaan sukacita akan diberikan bagi setiap kita. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kebahagiaan kita memang hanya tergantung kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah di ayatnya yang keempat. Di dalam Matius 5 ayat yang keempat tadi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, saudara, kata duka di sini ini mengacu kepada, bukan mengacu kepada keadaan emosional atau mengacu kepada satu penyakit atau kita kehilangan seseorang atau meninggal. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi yang dimaksud duka cita di sini adalah lebih kepada rasa penyesalan. Ya, rasa penyesalan terhadap keadaan yang seharusnya tidak terjadi dalam diri kita dan seharusnya kita tidak melakukannya. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Sebab Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 berkata begini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Duka cita dari Allah menghasilkan pertobatan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita apa yang dimaksud? Yaitu duka cita terhadap dosa. Jadi setiap kali kita berbuat salah, keinginan jiwa kita, keinginan pikiran kita, kita harus ingat ya saudara, yang salah itu sebenarnya bukan daging ini, tetapi yang salah adalah jiwa kita yang sudah rusak, terkontaminasi dengan dunia ini. Karena ketika jiwa kita bergejolak untuk melakukan sesuatu, maka yang mengeksekusi adalah daging kita, tubuh kita. Itu yang mengeksekusi. Jadi setiap kali kau jalan ke mall, lalu kemudian engkau melihat di sana ada makanan yang enak, ada jeroan daging-dagingan, padahal engkau tahu bahwa engkau punya hipertensi, engkau punya kolesterol, namun engkau tetap makan. Itu adalah yang bergejolak, adalah jiwa kita. Yang mengeksekusi makannya adalah apa? Daging. Makanya berbeda. Makanya firman Tuhan berkata, berubah dulu jiwamu, pemikiranmu rubah dulu supaya kehendak dagingmu itu melakukan kehendak Tuhan. Dimulai dari sini. Dan inilah yang Tuhan maksud duka cita adalah berbuat dosa. Setiap kali kita berbuat salah, bagaimana sih yang disebut dengan duka cita? Mungkin di antara kita pernah kehilangan. Saya pernah kehilangan papa saya 2025 yang lalu. Dan itu cukup membuat duka yang mendalam bagi saya. Papa saya kena serangan stroke, kemudian dibawa ke rumah sakit, dilakukan tindakan operasi. Batuk kepalanya ini dibelah, lalu kemudian diambil batuk kepalanya, ditaruh di perutnya dibelah, dimasukkan ke situ, supaya katanya tidak terjadi pembusukan. Kemudian kepalanya ini dijahit, setelah dijahit saudara, ini dibolongin. Sebab kalau bernafas lewat hidung sama mulut, itu katanya ada infeksi. Jadi dia harus bernafas lewat sini, dibolongin. Saudara, bayangin, dibolongin, dimasukkan selang di sini. Jadi dia bernafas itu dari sini. Dia batuk dari sini, semuanya dia dari sini. Kemudian rumah sakit karena penyakit yang namanya stroke ini tidak bisa, harus sembuh total. Jadi dia suruh kita bawa pulang dalam kondisi yang masih belum sadar sebenarnya. Kemudian kita jadikan rumah menjadi tempat perawatan, kita sewa semua alat-alat medis, termasuk petugas medis. Dan saudara tahu berapa lama kemudian badannya kurus karena tidak bisa bergerak, dirinya juga terkelupas. Pada menderita sekali saudara. Akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini kadang-kadang saya masih suka trauma dengan rumah sakit, walaupun tidak banyak. Ada duka yang mendalam. Nah, Tuhan menyampaikan kepada kita adalah ketika kita berbuat dosa, ada duka, ada rasa trauma terhadap sesuatu dosa. Bukan dilanjut dosanya. Jadi ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita menyesal. Dan penyesalan yang dimaksud di situ adalah penyesalan sampai duka. Seperti duka, ya mungkin saudara tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi kita bisa merasakan yang disebut duka. Jadi ini loh yang Tuhan maksud, sehingga kita memiliki satu trauma terhadap keadaan yang ada. Sehingga dari situ ketika orang
mengalami duka penyesalan akan dosa, maka Tuhan dekat dengan orang itu. Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Itulah sumber kebahagiaan kita. Jadi kalau ada dosa yang sering kita berbuat di hadapan Tuhan, ayo kita jadikan itu sebagai duka bagi kita dan tentunya bagi Tuhan. Lalu kemudian di ayatnya yang kelima dikatakan begini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan di sini adalah kerelaan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan dengan baik, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan yang dipimpin oleh Tuhan adalah orang yang merelakan dirinya. Kalau engkau tidak merelakan hidupmu, engkau tidak merelakan dirimu, engkau tidak dapat dituntun. Makanya saudara diberkati oleh Tuhan. Ibaratnya gembala tidak bisa membawa domba yang tidak mau dirinya untuk dipimpin, gak bisa. Dia harus mau merelakan supaya dia dipimpin. Sama Roh Kudus. Kelemah lembutan adalah kerelaan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita menyadari kesalahan kita. Karena Roh Kudus itu adalah penasehat bagi setiap kita. Setuju, amin? Dia menasehati kita. Setiap kali kita berbuat salah, dia menasehati kita. Saya tidak tahu saudara demikian, tapi seringkali saya berbuat seperti itu. Kadang-kadang saya emosi di jalan. Kadang-kadang ada orang yang mainnya rempet aja, padahal ini jalur saya. Dia main. Kadang-kadang kita ditolong begitu, mainnya rempet aja, padahal ini jalur saya. Ini Roh Kudus berbicara, tenang. Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan gentayangan, dia ada di sini. Dan Roh Kudus itu pribadi. Amin saudara. Pribadi itu punya kehendak, punya kemauan. Dan kalau dia berbicara, dengarkanlah itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, lemah lembut juga berbicara tentang penguasaan diri. Sebab kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Ya, perhatikan dengan baik, bukan kelemahan. Kelemah lembutan adalah karakter sekaligus diiringi dengan kekuatan. Itu yang disebut adalah lemah lembut. Ada kekuatan di situ. Jadi bukan gemulai. Kelemah lembutan itu adalah hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang gemulai, hati-hati, itu bukan lemah lembut. Setengah mati, penyakit itu. Ada anak, saya kan ada toko saudara. Jadi ada anak yang selalu datang, belanja ke situ. Saya lihat kok seperti nggak ada tulang ini anak. Pokoknya lemas sekali badannya. Saya bilang sama karyawan saya, itu masih bisa diselamatkan nggak? Saudara yang terkait, bukan itu yang dimaksud. Kita bukan begini loh. Saya percaya bahwa kita didesain oleh Tuhan sempurna. Amin. Ya, kadang-kadang yang membuat kita tidak menjadi sempurna adalah lingkungan kita. Lingkungan kita dan kehendak bebas kita. Itu kadang-kadang membuat kita tidak sempurna dengan betul. Ya, jadi saya bilang kepada anak saya, kalau kamu sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna, nggak usah lah. Istri saya bilang, aku pengen dong ini sedok lemak dan udah yang original dari Tuhan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nggak usah macam-macam. Ya, kadang-kadang cat rambut pun saya bilang, udah nggak usah dicat rambutnya sampai memutih rambut kita tetap dia ada bentuk. Haleluya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelemah lembutan yang Tuhan maksud, kita coba buka di dalam Amsal 25 ayat yang ke-15. Ini adalah kelemah lembutan, itu adalah kekuatan yang diiringi sekaligus. Dalam Amsal 25 ayat 15 berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan apa? Tulang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang hidup dalam kelemah lembutan, dia dapat memiliki kesabaran. Dan Tuhan berkata, dia bisa meyakinkan penguasa dan mematahkan tulang. Jadi kekuatan orang percaya bukan ada di dalam ototnya, tetapi ada di dalam keteguhan hati, kelemah lembutannya. Amin saudara. Ya. Sebab apa? Karakter kelemah lembutan itu juga membawa kita kepada karakter Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 29 berkata begini,
Pikulah kuk yang kupasang dan berajalah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kelemah lembutan adalah salah satu karakteristik daripada Tuhan Yesus Kristus. Oke, next. Di ayatnya yang ke-6, saudara, kunci kebahagiaan yang ke-6 yang Tuhan Yesus sampaikan adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kehausan dan kelaparan akan membawa kita mencari Tuhan. Saudara pernah lapar? Saudara pernah haus? Hausnya seperti apa? Haus banget. Laparnya seperti apa? Saya pernah merasakan lapar sampai menggigil. Saudara pernah? Saya nggak tahu saudara pernah merasakan, tapi kadang saya merasakan lapar itu sampai menggigil. Jadi kadang-kadang apa yang ada di depan mata saya, makanan apa saya kalah. Tuhan berkata orang yang lapar dan yang haus seperti itu yang akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Amin. Jadi ketika engkau memiliki dahaga, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan, akan Tuhan, kata Tuhan, engkau akan dipuaskan. Dan hanya berlaku bagi orang yang haus dan yang lapar. Tidak berlaku bagi orang yang merasa sudah kenyang. Engkau tidak akan butuh makanan kalau engkau sudah kenyang. Engkau tidak butuh air minum kalau engkau tidak haus. Hanya yang haus dan yang lapar. Makanya coba bayangkan seperti apa ketika engkau lapar dan ketika engkau haus. Begitulah engkau duduk di kaki Tuhan dan mencari Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan, dan engkau akan dipuaskan, kata firman Tuhan. Saudara, di gereja saya, tempat penggembalaan saya memang agak memaksa ya. Tapi saya bilang gak apa-apa, biarin aja saya paksa, nanti kamu sudah akan mengerti. Saya paksa mereka baca Alkitab setiap hari. Dan bukan hanya memaksa, saya monitoring. Saya buat grup WA. Jadi setiap kali untuk satu hari itu saya tunggu sampai jam 11 malam. Kamu harus sudah absen. Kalau enggak saya kejar. Ya. Kalau enggak saya akan nyuruh kamu untuk double terus baca sampai kamu menyelesaikan itu. Dan puji Tuhan kita sudah menyelesaikan dari Wahyu sampai Kejadian. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam 2 Tawari, saudara. Kenapa, saudara? Karena firman itu akan menolong setiap kita, akan memberikan kita kenyang perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang terakhir, yang kelima, saudara, ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati adalah suka menolong orang lain, memiliki belas kasihan atas orang lain. Itu adalah salah satu ciri khas. Kepada siapa kita harus memiliki belas kasihan? Yaitu yang membutuhkan pertolongan. Imamat 19 ayat 34 berkata begini: orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allah. Tuhan menginginkan setiap kita untuk memiliki belas kasihan, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tetapi belas kasihan kita harus nyata bagi setiap mereka. Itulah yang disebut orang yang berbahagia. Dan saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya senang dengan apa yang disebut dengan Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, ada kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Kadang-kadang saya main ke rumah jemaat, saya tidak perlu banyak ngomong, tapi saya hanya cukup mendengarkan ada listrik yang sedang bunyi-bunyi. Lalu kemudian saya ambil HP saya isi, walaupun tidak banyak, tetapi setidaknya bunyinya itu bisa berhenti. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, gak usah mulu-mulu kita menolong orang banyak. Apa yang ada padamu, tolonglah tetanggamu, tolonglah orang yang ada di sekelilingmu. Itulah yang disebut belas kasihan. Gak perlu memandang apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa lagi orang yang perlu kita kasihi? Kita memberikan hati kita untuk mereka adalah kepada orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang radikal, yang bukan radikal, tapi maksudnya orang Kristen yang anti dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus nggak anti orang berdosa.
Kita nggak boleh. Di dalam Galatia 6 ayatnya yang pertama sampai kedua berkata, saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah, lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah, menangguhlah bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita menolong orang-orang yang berdosa. Saudara, sedikit kesaksian waktu saya mengawali pelayanan saya di Jakarta ini di daerah Green Garden. Pertama saya melayani di situ, saya tergerak hati saya untuk menjangkau orang-orang yang dalam bahasa Arabnya adalah orang yang kumpul-kebun. Bahkan sudah punya 3 anak, 4 anak. Belum dipersatukan mereka, tapi status Kristen mereka belum disatukan oleh tangan hamba Tuhan. Belum ditentukan pernikahan mereka. Saya mendekati mereka. Ada sekitar 10 keluarga. Saya dekati mereka satu persatu. Saya temukan pernikahan mereka. Saya berikan akte pernikahan dari gereja. Kemudian mereka baru urus diucapin. Kemudian anak-anak itu baru punya akte, baru bisa sekolah. Saudara, coba kita bayangkan kalau kita anti dengan orang mereka, kudus, mereka berdosa ke level. Tuhan Yesus tidak demikian. Saudara perhatikan dengan baik. Nggak perlu kita menginjili sampai jauh ke bangsa-bangsa. Lihat sekeliling. Sekarang Indonesia itu, dunia bukan hanya Indonesia, darurat seksual bebas. Merasa bahwa tinggal bersama itu hal yang wajar. Banyak sekarang ini. Tetapi gereja bagaimana peranannya? Apakah dia di dalam gereja dan merasa bahwa hanya orang-orang yang suci yang datang ke gereja? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belas kasihan juga adalah terhadap mereka yang berdosa. Jadi mari setiap kita, ini adalah kunci kebahagiaan kita orang percaya, bukan dari apa yang di luar, tetapi apa yang dari dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengambil satu kesimpulan saudara, bahwa mari setiap kita putuskan untuk hidup bahagia sesuai dengan standar kerajaan Allah. Jangan pakai standar dunia untuk kebahagiaan kita, karena tidak akan mungkin kita dapat dibahagiakan oleh dunia ini. Dunia tidak dapat memberikan kita kebahagiaan. Dia hanya memberikan kesenangan semata, semata. Tetapi kebahagiaan dalam Kristus akan abadi sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami standar kebahagiaan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Walaupun keadaan dunia tidak baik-baik saja, kami tidak perlu khawatir. Sebab kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh itu. Kebahagiaan kami ditentukan oleh hati kami yang berikan kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kondisi umat-umatmu akhir-akhir ini, Roh Kudus tuntun, bimbing, berikan penghiburan, berikan satu rema kebahagiaan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat perkembangan hamba-Mu di tempat ini, Pastor Wandi. Kasih karunia-Mu yang membawa dia ke tahap ini Tuhan. Dan kalau Engkau sudah memegang tangannya sejauh ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lebih lagi tangan-Mu mengerat tangannya Tuhan, membimbing dan mengarahkan dia, menuntunnya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gereja ini boleh menjadi berkat. Gereja ini boleh menjadi ladang untuk mereka yang mencari Tuhan. Aku berdoa buat setiap para hamba-hamba yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, berikan mereka kesatuan hati, kesatuan roh, keintiman, untuk bergandengan tangan, untuk bisa Tuhan memenangkan jiwa sebanyak-banyak mungkin untuk kerajaan. Dan ketika kami juga tadi Tuhan ngobrol dengan hamba, berbicara tentang gedung ini, kami bersyukur Tuhan, owner daripada gedung ini memiliki kemurahan untuk menerima gereja. Berkati Tuhan owner dari tempat ini, kasih karunia-Mu terus membawa dan menuntun hamba-Mu ini untuk mengalami kelimpahan berkat daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kekuatan, kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hambanya Pastor Fauzan. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah lagi dalam pelayanannya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Saya benar. Yuk kita satukan hati dalam doa. Kita mau masuk ke rumah persembahan. Yuk sama-sama kita berdoa. Yang mengucap syukur Bapak buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak kesempatan sekali lagi Bapak kita bisa menabur Bapak. Di tengah mungkin lingkungan sekitar kami Bapak, dunia sedang mengajarkan untuk mengambil Bapak, untuk cari terus Bapak. Tapi Kau kasih kami privilege Bapak bisa memberi Bapak, menabur. Dan kami kasih dari privilege ini Bapak, kami nggak mau sia-siakan apa. Kami percaya semua yang Kau miliki 100% yang kami miliki yang milik Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami bisa ambil bagian, bisa in partnership dengan Engkau Tuhan, kami bersyukur Bapak dan kami mau memberi dengan sukacita Bapak. Biar apa yang kami tabur Bapak, kami lihat Bapak yang ada tuayan jiwa-jiwa terjadi di depan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang mengelola Bapak, bisa mengelola dengan bijak setiap keuangan yang ada Bapak. Karena kami tahu Bapak, Kau sedang mengajarkan kami Bapak dengan memberi Bapak menjadi satu penabur Bapak, menjadi satu penabur dan menjadi satu good steward dari apa financial blessing yang Kau kasih kepada kami. Thank you Bapak, kami serahkan semuanya dalam Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Amin. QR di depan sana silakan di scan QR-nya itu lagi di persembahan umum nih persembahan umum saya scan di situ atau mungkin ada saya scan di depan juga ya. Sambil memberi saya kasih baca pengumuman juga untuk bulan Juni. Minggu depan kita masuk bulan Juni. Pengumumannya simpel, hari Jumat kita ada baca Alkitab. Mohon maaf kemarin kita nggak jadi ya baca Alkitab. Jumat ini kita jadi pasti Jumat ini baca Alkitab di rumah saya. Dan kalau misalkan pengen mampir aja Jumat jam 7.30 kita mulai. Sabtu kita ada doa, please datang Sabtu 6.30 bangun tidur doa dulu kita 6.30 pagi. Minggu kita ibadah di tempat ini jam 10.30 dan kalau dan 10.30 jadi ajak teman-teman semua lingkungan sekitarnya juga. Plus ada ibadah khusus di bulan Juni di tanggal 12 Juni ya. Buka kalender sebentar ya, maaf. Di tanggal berapa Kofris? Tanggal 17 ya? 17 ya, tanggal 17 ya betul, tanggal 17 Juni itu berarti hari Rabu jam 7.30 di tempat ini hari Rabu. Jadi ajak teman-teman semuanya, kita akan dilayani oleh Pastor Johnston dan Pastor dari Malaysia. Oke? Jadi itu aja pengumumannya, Jumat, Sabtu, Minggu plus 17 Juni hari Rabu. Jadi catat semua, catat. Oke? Kita udahi ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan pujian kami memuji bersama.
kepercayaan kita. Yuk kita sama-sama kita nyatakan 3, 2, 1. Aku adalah karya ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Dia rancangkan jauh-jauh sebelumnya agar aku hidup di dalamnya. Aku adalah kepala bukan ekor. Aku diberkati di kota dan diberkati di ladang. Aku telah dirancangkan oleh Allah untuk berhasil. Aku adalah pilihan Allah dan kekasihnya. Aku telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Allah mengasihiku dan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Ia tidak akan pernah meninggalkanku maupun membiarkanku. Hari-hari dalam hidupku dan keluargaku adalah seperti mengalami hari-hari surgawi di muka bumi. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang aku lakukan pasti berhasil. Aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki urapan dari Roh Kudus dan mengetahui segala sesuatu. Aku dapat melakukan apapun yang dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku. Allah memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya dalam kemuliaan melalui Kristus Yesus. Tidak ada satupun senjata yang dapat berhasil menimpa diriku. Aku diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan dipenuhi dengan Roh Kudus yang lebih dari cukup kuasa dalam diriku untuk membangkitkan orang mati. Sesuatu yang jahat tidak dapat menguasaiku dan tidak ada satupun tulah yang dapat menghampiri rumahku. Allah memerintahkan malaikatnya untuk menjagaku kemanapun aku pergi. Mereka akan menatangku dengan tangannya sehingga kaki pun tidak akan terluka karena batu. Bila Allah ada di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Biar firman itu kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami kedapatan menjadi orang-orang yang pandai melakukan firman-Mu ya Bapak. Sebelum kami kembali beraktivitas, biar kami beraktivitas di dalam berkat ilahi. Bapa di surga memberkati hidupmu sempurna adanya, dan di dalam tangan-Mu tersedia kuasa dan otoritasnya. Sehingga apapun yang kau perbuat di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil dan hidupmu senantiasa beruntung. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, pertolongan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, Amin.